Nah, kali ini saya akan mencampurkan neokron dan gandewa ya. Ini neokron bahan aktifnya nikosulfuron 80 gram per liter. Ini herbisida bahan aktif nikosulfuron paling tinggi ya. Nah, dan saya campurkan dengan gandewa. Gandewa ini bahan aktifnya atrazin dan mesotrione ya. Nah, ini 550 SC. Nah, kenapa saya campurkan? Karena neokron dan atrazin ini sangat ampuh jika dipadukan untuk membasmi semua gulma ya, baik dari geritingan, rumput-rumput teki seperti daun kesempit dan daun lebar. Jadi tidak ada yang tidak mati ya rumput yang ada di lahan ini, karena si gandewa ini khusus untuk daun lebar dan si neokron ini khusus untuk daun kecil ya, dan daun lebar yang seperti mirip dengan jagung ya. Nah, tidak ada sih kalau di sini, nanti kita lihat. Nah, fungsinya untuk dicampur juga ini bisa pakai dosis rendah ya. Ini kan konsentrasinya 1 sampai 1,5 tutup. Nah, kalau gandewa kan 75 hingga 80 ya untuk per 1 tangki 16 liter. Nah, kalau dicampurkan keduanya ini hanya pakai 60 saja sudah mantap ya, karena ini sangat tinggi juga ya bahan aktifnya. Nah, daripada misalkan beli yang sudah jadi, kan ada ya seperti Primalaris, bulldozer yang terbaru, banyak lah yang bahan aktifnya perpaduan atrazin, mesotrione, dan nikosulfuron. Tapi rata-rata yang sudah jadi biasanya bahan aktif nikosulfuronnya hanya 20-30 mili ya, jadi ini sangat rendah. Nah, kalau saya beli sengaja neokron dan gandewa ini sangat tinggi ya, jadi dosis sedikit saja sudah bisa mematikan gulma-gulma yang bandal di lahan ya. Seperti itu tujuannya kenapa saya campurkan antara neokron dan gandewa. Nah, ini saya campurkan langsung ke sini ya. Nah, yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, ini harus dikocok sempurna ya kalau misalnya gandewa dan neokron ini dicampurkan, karena neokron ini formulasinya OL ya. OL. Nah, kalau ini SC kan soluble konsentrat. Kalau OL ini biasanya ini formulasinya ini minyak ya. OL ini lupa lagi saya kepanjangan OL ini. Jadi pencampurannya ini harus sangat-sangat benar ya. Jadi dikocoknya ini harus lebih merata ya, lebih lama lah gitu, jadi biar menyatu ya. Nah, ini juga sudah saya skip. Nah, kita akan campurkan, ini sudah lama ya pengocokannya. Nah, kita berikan 1,5 tutup ya. Maaf ya agak sulit saya videonya nggak pakai tripod. Aduh, nah hati-hati ya, jadi bisi takutnya ini tumpah ya. Susah ini pegang HP yang ngerekam, ini satu lagi pegang ini. Nah, kita aplikasikan ya. Ini 1 tutup. Cairannya seperti jadi agak kecoklatan ya, keruh ya, karena dari bahan aktif neokron tersebut. Neokron warnanya ini agak kecoklatan. Kalau yang ini putih susu ya, SCM biasanya putih susu tuh. Nah, kelihatan tuh ya ada yang misalnya ngambang-ngambang gitu ya. Ini karena ada pencampuran tidak merata ya. Jadi pada saat pencampuran ini harus sangat homogen ya. Tuh kan sudah langsung kelihatan ya, larutnya sempurna. Jadi ini harus benar-benar dalam pengocekannya biar merata pada saat dispraynya ya.
Nah, kita tambahkan ini spreader ya. Nah, untuk spreader saya gunakan hanya setengah saja lah, tidak usah banyak-banyak karena ini gulmanya tidak terlalu banyak ya. Jadi sedikit saja sudah mantap lah. Seperti itu. Nah, sekarang kita aplikasikan ya. Nah, kenapa saya campurkan? Nah, untuk rumput yang bandal gini, yang tidak pakai nikosulfuron ini tidak mati kalau hanya dengan atragin dan mesotrion ya. Nah, misalkan kan kalau kita beli herbisida misalnya selektif yang ada mesotrion itu kan mahal ya. Nah, kita akali dengan cara pencampurannya. Nah, sedangkan kan kalau beli yang sudah jadi, nikosulfuronnya paling tinggi kan hanya 30 sampai 40. Itu juga jarang ya, tapi rata-ratanya hanya 20%. Nah, sedangkan nikosulfuron ini dosisnya tinggi. Ini 80 ya. Jadi sangat ampuh ya untuk basmi gulma yang membandel ya, yang tidak mati dengan atragin dan mesotrion. Nah, itulah gunanya kenapa saya campurkan herbisida yang berbeda, bahan aktifnya dengan yang berbeda. Yaitu tadi untuk membunuh gulma ini yang lebih luas ya. Jadi tidak ada yang kebal ya, seperti itu. Nah, misalnya kan kalau yang beli jadi itu misalnya primalaris dan lain-lain, itu kan juga ada mesotrion, konvei. Nah, saya gunakan ini untuk mencegah gulma yang tidak mati seperti ini nih. Ini kalau hanya pakai atragin ini tidak mati. Nah, rumput seperti ini. Nah, dan yang harus diketahui, nah rumput juga ini sebagai agen jamur ya. Misalkan tanaman kita terserang oleh jamur, nah si rumput ini adalah sebagai inang atau viktornya, penyebarnya. Jadi si jamur ini tumbuh di gulma tersebut. Nah, menurut jurnal dari penelitian dari Institut Pertanian Bogor, itu ada tentang penyuluhan tentang di jagung. Waktu itu di jagung hibrida ya, yang menerangkan bahwa gulma di area sekitar tanaman harus dibasmi ya, agar tidak terjadi serangan virus seperti bulai ya. Nah, bulai ini biasanya berkembang di inang seperti di bandotan dan tanaman, kalau bahasa Sunda di sini ini solot soya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibasmi ini insya Allah si penyakit bulainya ini bisa tertahan. Mungkin sekian dulu dari saya, nanti akan review setelah aplikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.